Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan belajar sejarah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu terjadi setelah adanya kemenangan sekutu atas Jepang pada Perang Dunia Kedua yang menyebabkan bangsa Indonesia mengalami vacuum of power atau kekosongan kekuasaan, sehingga bangsa Indonesia mempercepat kemerdekaan. Setelah bangsa Indonesia merdeka, Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia dan juga terdapat pergolakan dan pemberontakan rakyat Indonesia. Nah, Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah dengan fisik atau yang biasa disebut dengan konfrontasi, dan yang kedua adalah non-fisik atau dengan diplomasi. Kemudian pergolakan dan pemberontakan bangsa Indonesia juga terjadi, diantaranya adalah PKI Madiun, DITII, APRA, Andi Aziz, dan RMS. Perjuangan bersenjata. Jepang menyerah kepada sekutu tanggal 15 Agustus 1945. Setelah mendengar berita tersebut, golongan muda yaitu Sukarni dan BM Diah menghadap golongan tua agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan tua menolak sehingga terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, yaitu pengamanan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan supaya tidak terpengaruh oleh pihak Jepang. Setelah bangsa Indonesia merdeka, AFNE yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison datang ke Indonesia, tetapi dalam pasukan AFNE terdapat pasukan Belanda yaitu Nika. Tugas AFNE ke Indonesia ini baik. Yang pertama adalah menerima penyerahan kekuasaan dari Jepang. Yang kedua, membebaskan orang-orang sekutu yang ditawan Jepang. Yang ketiga, melucuti senjata pasukan Jepang dan memulangkan ke negaranya. Yang keempat, menegakkan dan mempertahankan kondisi aman sebelum diserahkan pada pemerintah sipil. Dan yang terakhir adalah menghimpun keterangan mengenai penjahat perang dan menuntutnya. Pada awalnya rakyat Indonesia menyambut kedatangan sekutu dengan senang karena tujuan tersebut. Akan tetapi, setelah diketahui Nika ikut di dalamnya, sikap rakyat Indonesia menjadi curiga dan melakukan perlawanan atau terjadi perselisihan antara tentara Nika dan rakyat Indonesia. Kedatangan Nika di Indonesia itu didorong oleh keinginan menegakkan kembali Hindia Belanda dan berkuasa lagi di Indonesia. Nah, dari peristiwa tersebut menyebabkan di negara Indonesia terjadi pertempuran atau yang dikenal dengan kontak fisik atau juga konfrontasi di berbagai daerah. Yang pertama, peristiwa yang terjadi di Surabaya atau yang dikenal dengan peristiwa 10 November. Nah, pertempuran terjadi karena sekutu tergabung dalam AFNE yang dipimpin oleh Brigjen Malabi melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan tidak membawa pasukan Belanda, sehingga terjadilah pertempuran yang diawali dengan pertempuran Jembatan Merah yang menyebabkan AWS Malabi tewas. Tewasnya AWS Malabi itu menyebabkan Inggris marah dan melakukan atau memberikan ultimatum kepada rakyat Surabaya pada umumnya agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata dengan tangan di atas pada tanggal
10 November dan meletakkan bendera itu di depan rakyat Indonesia sebagai tanda menyerah. Nah, pejuang Surabaya dan Gubernur Surjo yang dikenal dengan nama Sutomo itu melakukan pidato untuk menggerakkan semangat rakyat Surabaya untuk tidak menyerah kepada sekutu. Nah, peristiwa 10 November itu juga sekarang diperingati sebagai Hari Pahlawan. Kemudian yang kedua adalah pertempuran Ambarawa di Magelang pada tanggal 20 November sampai dengan 15 Desember. Nah, latar belakangnya apa? Latar belakang insiden di Magelang ini adalah mendaratnya Brigade Artillery Battle dari Divisi India ke-23 di Semarang pada 20 Oktober. Nah, kemudian bangsa Indonesia menerima dengan baik karena alasan untuk mengurusi masalah tawanan perang Belanda di penjara Ambarawa dan Magelang. Yang ketiga, pasukan sekutu Inggris itu diikuti oleh NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang mempersenjatai bekas tawanan yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Nah, tanggal 26 Oktobernya di Magelang terjadi pertempuran antara TKR dengan pasukan gabungan sekutu Inggris dan NICA. Selesai setelah Soekarno datang ke Magelang pada 2 November 1945. Nah, pada pertemuan itu terdapat persetujuan di Magelang pada 2 November. Yang pertama, pihak sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melindungi dan mengevakuasi tawanan perang. Yang kedua, Jalan Ambarawa Magelang tetap terbuka sebagai jalur lalu lintas Indonesia Sekutu. Yang ketiga, Sekutu tidak akan mengakui aktivitas NICA dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Nah, tetapi perjanjian ini diingkari oleh pihak Belanda dengan mempersenjatai para tahanan. Kemudian pada tanggal 20 November 1945 di Ambarawa terjadi pertempuran antara TKR dan tentara sekutu. Pada tanggal 21 November 1945, pasukan sekutu yang berada di Magelang ditarik ke Ambarawa. 22 November 1945 terjadi pertempuran di kota dan mengebom kampung-kampung di Ambarawa. Selanjutnya pasukan TKR bersama pasukan pemuda di Boyolali, Salatiga, Kartasura bertahan di kuburan Belanda sehingga membentuk garis medan sepanjang rel kereta api yang membelah kota Ambarawa. 21 November 1945 pasukan TKR melakukan serangan fajar dan berhasil menduduki desa Pingit dan desa sekitarnya sebelum diduduki sekutu. Kemudian Ambarawa dibagi atas 3 sektor, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Nah, pada tanggal 26 Oktober 1945, pimpinan TKR gugur, yaitu Letkol Isdiman, dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. 5 Desember 1945, pasukan sekutu terusir dari Banyu Biru yang merupakan garis pertahanan terdepan. 12 Desember 1945 pukul 4.30 masing-masing komandan melakukan serangan mendadak dari semua sektor yang dikenal dengan titik gelar Supit Urang dan berhasil mengepung pertahanan musuh selama 4 hari di dalam kota yang berada di Benteng Wilen. Nah, 15 Desembernya musuh meninggalkan Ambarawa mundur ke Semarang. Nah, apa arti penting peristiwa ini? Arti pentingnya adalah bahwa pertempuran Ambarawa Magelang itu apabila sekutu menguasai Ambarawa, mereka dapat mengancam 3 kota utama di Jawa Tengah, yaitu Surakarta, Magelang, dan terutama Yogyakarta yang merupakan pusat markas tertinggi TKR. Nah, kemenangan pertempuran Ambarawa kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa. Selain itu, tanggal 15 Desember
diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Nah, pertempuran Medan Area sekarang. Pada 9 Oktober 1945, tentara Inggris mendarat di Medan dengan pemimpinnya adalah Brigjen T.E.D. Kelly. Insiden ini terjadi di Hotel Jalan Bali, Medan, tanggal 13 Oktober 1945. Saat itu seorang penghuni hotel pasukan Nika itu merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai pemuda Indonesia. Hal inilah yang mengakibatkan pemuda Indonesia marah. Akibatnya terjadi perusakan dan penyerangan terhadap hotel yang banyak dihuni pasukan Nika. Pada tanggal 1 Desember 1945, pihak sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut Medan. Sejak saat itulah Medan Area menjadi terkenal. Pasukan Inggris dan Nika mengadakan pembersihan terhadap unsur Republik yang berada di kota Medan. Nah, perlawanan terjadi di Medan, Sumatera Utara karena beberapa alasan. Satu, sekutu di bawah Brigjen T.E.D. Kelly ingin mengambil alih kota Medan atau Sumatera. Yang kedua, sekutu membentuk batalion Kenil KNIL di Medan. Yang ketiga, sikap interniran tawanan Belanda tidak menghormati Republik Indonesia dan memancing berbagai insiden. Yang keempat, campur tangan Inggris membuat Nika didukung sekutu. Dan yang kelima, 18 Oktober 1945, sekutu mengultimatum agar menyerahkan senjatanya. Dan yang keenam, 1 Desember 1945, sekutu menetapkan garis Fixed Boundaries Medan Area pada daerah yang diakuinya. Hal itulah yang menyebabkan peristiwa besar di Medan Area. Dan yang keempat adalah Bandung Lautan Api. Nah, peristiwa ini dilatar belakangi oleh ultimatum sekutu pada 21 November 1945 untuk mengosongkan kota Bandung selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. Tetapi ultimatum tersebut tidak ditanggapi oleh para pejuang Indonesia yang berada di Bandung. Nah, selanjutnya pemerintah RI di Jakarta memerintahkan TRI mengosongkan kota Bandung, sementara markas TRI di Yogyakarta menginstruksikan agar Bandung tidak dikosongkan. Akhirnya, pada perjuangan atau para pejuang mematuhi perintah dari Jakarta pada tanggal 23 sampai 24 Maret 1946, para pejuang meninggalkan kota Bandung. Namun, sebelum meninggalkan kota Bandung, mereka menyerang sekutu dan membumi hanguskan kota Bandung. Tujuannya apa? Mereka membakar wilayah mereka sendiri, yaitu agar sekutu tidak dapat menduduki dan memanfaatkan sarana-sarana, gedung-gedung yang vital yang berada di Bandung. Yang kelima adalah Puputan Margarana, 20 November 1946. Nah, perang Puputan Margarana di Bali diawali keinginan Belanda mendirikan negara Indonesia Timur atau yang disebut dengan NIT. Nah, Puputan Margarana dipimpin oleh Letkol I Gusti Ngurah Rai, Komandan Resimen Nusa Tenggara, berusaha menggagalkan pembentukan NIT tersebut dengan mengadakan serangan ke Tangsi Nika di Tabanan tanggal 18 Desember 1946. Pada tanggal 20 November 1946, dengan kekuatan besar, Belanda melancarkan serangan dari udara terhadap kedudukan Ngurah Rai di Desa Marga. Dalam keadaan kritis, Letkol I Gusti Ngurah Rai mengeluarkan perintah, yaitu puputan. Apa itu puputan? Puputan berarti pertempuran sampai titik darah penghabisan. Fight to the end. Letkol I Gusti Ngurah Rai gugur beserta seluruh pasukan yang berada di Margarana atau di Bali.
Itu saja untuk belajar sejarah hari ini tentang perjuangan konfrontasi terhadap kedatangan bangsa sekutu yang diikuti oleh tentara Belanda atau Nika ke Indonesia. Sampai ketemu pada materi berikutnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.